Halo guys, saya Putri Dwi Aningrum. Di sini saya akan memenuhi tugas tourism finance dengan materi rasio likuiditas. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu rasio likuiditas? Jadi rasio likuiditas adalah matrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban perusahaan tersebut disebut liquid. Sebaliknya, jika perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya disebut liquid. Rasio likuiditas juga memiliki manfaat bagi pengusaha yaitu pengusaha dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Pengusaha dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Rasio likuiditas menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Rasio likuiditas memiliki 3 jenis loh, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Pengertian dari current ratio sendiri yaitu rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya atau dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Baris aset lancar dan kewajiban lancar bisa ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar sama dengan rasio lancar atau current ratio. Berikut adalah contoh soal dari current ratio. Mohon disimak ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua ya teman-teman, yaitu quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Untuk diketahui aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Rumus quick ratio ada 2. Yang pertama, uang tunai tambah piutang tambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, aset lancar dikurangi inventaris dikurangi biaya dibayar di muka dibagi kewajiban lancar sama dengan rasio cepat. Berikut contoh soal dari quick ratio. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk yang jenis ketiga, yaitu yang terakhir, cash ratio. Cash ratio atau rasio kas yaitu dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang saat ini harus dibayar. Cash flow adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan treasury, dan lainnya. Cash ratio memiliki rumus yaitu uang tunai ditambah uang berharga dibagi kewajiban lancar. Berikut contoh soal cash ratio ya teman-teman, mohon diperhatikan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Terima kasih.